Bayangkan, Anda bangun tidur dan menerima pesan berupa gambar orang dipenggal karena Anda terlalu vokal mengkritik, atau lebih buruk lagi, keluarga Anda di kampung halaman didatangi orang tak dikenal dan diancam, suruh dia diam kalau masih mau pulang dengan selamat. Inilah kenyataan pahit yang dihadapi aktivis Islah, Bahrawi, dan bahkan seorang tokoh sekaliber Mahfud MD. Apakah menyuarakan kebenaran kini harus dibayar dengan nyawa? Dalam sebuah dialog mendalam, Islah Bahrawi membongkar beragam teror yang ia terima, mulai dari telepon gelap hingga ancaman fisik yang menggunakan atribut institusi tertentu. Bahkan, paman Mahfud MD di Madura pun tak luput dari intimidasi agar keponakannya berhenti mengkritik presiden. Namun, alih-alih ciut, Mahfud MD justru memberikan jawaban telak. Kalau saya dilarang pulang ke Madura, awas saja kalau orang yang mengancam itu berani injakan kaki di Jakarta. Kepemimpinan dan tuduhan makar. Narasi ini juga menyoroti paradoks Indonesia. Kita melihat perbedaan mencolok antara sosok Prabowo sebelum dan sesudah memegang kekuasaan. Kritik yang dilayangkan para aktivis di komunitas hutan kayu pun sempat dicap sebagai tindakan makar. Tapi, Mahfud MD dengan tegas meluruskan dari sisi hukum. Mengkritik bukan berarti menggulingkan pemerintah. Berdasarkan KUHP terbaru, makar butuh tindakan nyata untuk mengubah struktur pemerintahan secara ilegal, bukan sekadar analisis tajam atau suara kritis rakyat yang cinta negaranya. Mahfud mengingatkan bahwa dalam demokrasi, kritik adalah nutrisi. Beliau juga menyentil fenomena aktivis yang melompat pagar demi jabatan, melupakan rekam jejak digital mereka demi membela kekuasaan. Pesan senior untuk para aktivis muda, jangan berhenti bicara. Suara Anda bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk menjaga agar Indonesia tidak mundur dalam penegakan hukum dan demokrasi. Kebenaran mungkin bisa ditekan, tapi ia tidak bisa dibungkam selamanya. Bagaimana menurut Anda? Apakah kritik masih memiliki tempat yang aman di negeri ini? Ataukah kita sedang menuju era di mana suara berbeda dianggap sebagai ancaman negara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita kawal terus demokrasi kita. Pertama ya lewat telepon gelap, ada beberapa WA. Sayangnya memang saya bukan tipe orang yang teriak, yang biasa teriak karena saya diteror. Saya memang selalu, karena saya mikir, yang saya pikirkan adalah keluarga. Saya masih punya ibu. Bapak saya udah meninggal gitu. Dan saya punya ibu. Saya selalu memendam di dalam diri saya kalau ada teror-teror itu. Dan banyak sekali, sampai saya mematikan WA, salah satu nomor WA di saya video matikan. Anda mengatakan bahwa saya matikan. Iya, saya matikan karena sudah terlalu, karena memang itu nomor banyak sekali yang punya, sehingga banyak sekali teror-teror, ada bahkan ada gambar orang lagi dipenggal dikirim ke saya gitu. Kamu keberanianmu itu saya ukur, apakah kamu bisa berani kalau seperti ini? Ada orang dipenggal gitu, seperti orang Afrika gitu. Mungkin itu video atau gambar yang diambil dari kejadian di Afrika atau apa, saya nggak tahu. Terus dikirim ke saya. Wah, ini saya kalau begini terus ya udah saya matikan nomor WA itu. Dan sampai sekarang masih banyak nomor itu, karena nomor itu nomor lama, masih banyak telepon-telepon yang setelah saya cek di secara digital gitu, ini siapa? Ya memang kebanyakan ini, mohon maaf harus saya katakan gitu. Di situ memang komandan ini gitu. Memang di situ kostrat ini gitu. Kadang-kadang ada atribusi yang melekat kepada tentara, sehingga saya akhirnya berpikir, kenapa sih kok harus tentara gitu. Nah itu kemudian yang membuat saya akhirnya harus betul-betul agak sedikit tiarap. Tapi ya sekali lagi tidak menciutkan. Iya, kalau kita jadi santrinya Abah Mahfud kan nggak bisa tiarap. Kalau memang ada yang membuat kita gelisah tentang negara, tentang satu kepentingan kolektif, ya harus speak up. Itu jenis teror yang disampaikan oleh Islah untuk kelasnya Islah. Tapi kita pengen dengar untuk kelas Profesor Mahfud MD, kalau bersuara keras itu Bapak dapat apa, Pak? Ada semacam apa yang Bapak terima? Kalau konteks itu peringatan kepada Pak Mahfud. Saya tidak merasa pernah mendapat teror langsung kayak gitu ya. Tetapi di dalam perbincangan politik biasanya lalu dikelompokkan. Ini lawannya ini, saya terbentuk kelasnya gitu ya, terbentuk kelompoknya. Ini lawannya jenderal ini seperti saya, dan sudah di kelompok-kelompokkan gitu. Tapi saya biasa-biasa aja. Kemarin ada
paman saya lah dari Madura. Ini saya tiba-tiba didatangi dari salah satu partai. Islah suruh diam kalau masih mau pulang ke Madura. Ada pesan itu? Ada pesan itu. Dia telepon. Jadi dia didatangi oleh banyak orang. Kalau masih mau pulang ke Madura ya tolong suruh diam, nggak usah bicara macam-macam tentang presiden. Ya saya bilang ya udah gini aja. Kalau memang saya disuruh diam, saya nggak boleh pulang ke Madura. Awas itu orang yang ngancam itu datang ke Jakarta. Menarik. Menarik. Pak Mahfud, saya jadi membayangkan ya, kan ada banyak aktivis yang bersuara kritis, Pak ya. Kita beruntung seperti Islah yang kira-kira nyalinya surplus, Pak. Ya besar. Bagaimana dengan teman-teman aktivis yang bacaannya bagus, punya kepekaan sosial yang tinggi, tetapi kemudian mungkin tidak sebesar ini nyalinya ketika diancam itu kan Ya, jadi saya kita banyak- kehilangan suara itu gitu. Gimana banyak, Pak itu? Saya banyak ketemu aktivis makanya. ya, yang seperti itu. Artinya wah saya tidak akan berani lebih jauh. Persis. Banyak aktivis-aktivis yang seperti itu, yang mungkin punya kasus yang perlu disandera. Tetapi itu ya tidak apa-apa ya, aktivis kan punya hak ya untuk menyatakan, udahlah saya tidak ikut-ikut, pokoknya saya tidak akan mengganggu orang, tidak akan diganggu. Yang kasihan itu ada orang yang kemudian dulu aktivis keras, lalu sekarang melompat melawan aktivis lain. Iya. Dan itu yang sekarang banyak. Banyak terjadi. Dan Banyak menurut saya itu pinternya Pak Prabowo. Oh gitu. Orang yang dulu nyerang dia angkat semua. Di situ, yang dulu jelek-jelekin dia orang biasa itu udah jadi orang dekat semua. Sehingga sekarang nggak ada jalan lain kecuali membela. Ya. Membayar utang penghinaan dulu itu. Cuma yang lihat kalau tuh. yang kalau disandingkan jejak digitalnya jadi Wah, tertawa ngakak kita. Iya. Dan itu banyak lah. Banyak Iya. sekali ya. Jadi aktivis ada yang teguh, kemudian ada yang wah sudahlah daripada ini merupakan banyak hal, saya juga lebih banyak yang dipertaruhkan keluarga ini itu masa depan macam-macam. Tapi ada juga yang ke sana diambil Pak Prabowo, bantu saya loh. Pak Prabowo enak aja pura-pura lupa itu, pura-pura enggak ingat bahwa dia digitukan. Hebat ya. Orang ini lo bergerak sendiri semua. Iya. Iya kan, menghantam siapapun yang kritik Prabowo. Pak Mahfud, Padahal dulu berapa dia? khusus yang ini tadi Pak, apa saran Bapak kepada teman-teman aktivis yang supaya suaranya tetap kita bisa dengarkan tanpa harus ciut dan takut gitu, seperti itu apa saran Bapak sebagai seorang senior yang paham Saya nambah bagaimana? pertanyaan juga tentang itu. Silakan. Kan ini tudingan kepada kami yang kemarin bersuara di komunitas Hutan Kayu itu dituduh makar. Iya. Menurut Abah Mahfud seperti apa sih sebenarnya kita itu? Apakah betul-betul dianggap makar atau apa gitu? Monggo Pak. Pak Mahfud sebenarnya udah menjelaskan di terus terang yang Makar kita yang itu. sekarang. Tapi monggo dijelaskan Pak. Iya. Makar itu dulu dia di dalam KUHP itu banyak diatur di pasal 104 sampai 125, hampir 25 pasal gitu yang ngatur soal makar. Antara lain melakukan langkah-langkah yang membuat pemerintahan lumpuh, presiden atau wakil presiden tidak bisa bekerja, keadaan rusuh dan sebagainya itu antara lain rumusan makar di dalam KUHP lama. Kalau yang sekarang makar itu sulit syaratnya. Karena makar itu sekarang diatur di dalam pasal 193 undang-undang yang baru. Undang-undang nomor 1 tahun 2003. Yang dikatakan makar itu adalah makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Menggulingkan pemerintah yang sah kan harus ada langkah-langkahnya. Iya. Kalau cuma orang ngomong gitu, dia belum mengorganisasi apa-apa. Iya. Makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah, yang berlawanan dengan undang-undang dasar itu ada 21, meniadakan pemerintah, bunyinya itu meniadakan susunan pemerintah, mengubah susunan pemerintah. Jadi ini belum langkah, apa yang diubah apa? Artinya belum ada tindakan. Belum ada tindakan, hanya analisis gitu iya. ya. Itu makar itu betul-betul pemberontakan yang kemudian pemerintahnya dijatuhkan, tidak ikut aturan hukum. Ini baru orang ngomong dan dalam faktanya banyak pemerintah jatuh gitu karena gerakan masyarakat, tapi bukan makar. Pak Harto jatuh, ya kan? Iya. Itu kan tidak lewat mekanisme impeachment karena tekanan publik, lalu jatuh. Mundur sendiri karena tekanan publik, menterinya mundurkan diri, para ulama bilang saya tidak percaya lagi reformasi, mundur. Kan dipaksa untuk berhenti artinya. Baru sudah itu
MPR bersidang mencari hukumnya. Sesudah Pak Harto baru mencari hukumnya. Iya, kan? legitimasi atas itu Baru ya. di situ. Muncul. Nah, disitulah gerakan yang menang itu, teorinya Hans Kelsen itu, gerakan yang menang, gerakan rakyat yang menang, menjatuhkan pemerintah itu menjadi konstitusi baru. Nah, itu literatur, bukan kata siapa. Iya kan? Itu. Iya. Nah, oleh sebab itu, tidak ada lah makar yang dilakukan oleh orang-orang hutan kayu. Apa yang dilakukan? Siapa susunan pemerintah? Itu ada kata susunan loh. Ada kata susunan. Ini susunan, mengubah pemerintah. susunan, meniadakan susunan. Susunan itu orang, apa struktur organisasi, apa pasal, apa kan gitu. Tidak ada penjelasannya. Itu sama sekali nggak disinggung oleh Itu mencari-cari masalah kalau menyebut itu pakar. Mau nemu pasal dari mana? Ancaman hukumannya yang mana? Kan gitu. Kalau hukum kan harus ada larangan, ada ancaman hukum. Ini apa yang dilarang? Jadi sarannya silakan diteruskan Cak Islah gitu kira-kira gitu. Oh iya, kita terus ngomong. Terus aja bicara kan? Iya. Itu sarannya kan. Terus aja bicara sepanjang yakin bahwa benar nggak salah. Itu gitu untuk kita, bukan untuk kita Indonesia, bukan untuk kita pribadi-pribadi yang ada di dalam dan di luar, itu nggak penting.